Sebelumnya kita pernah bilang nih kalau Xiaomi punya senjata andalan di TV QD Mini LED-nya. Dan akhirnya sekarang kita bisa cobain langsung nih TVS Mini LED 55 inch. Jujur ya, kita penasaran banget nih sebagus apa TV ini. Dan yang paling serunya nih, banyak dari kalian yang minta TV ini di review di kolom komentar. So-worth it apa untuk dibeli? Pastinya tonton ini sampai habis ya. Hai, welcome back to Hai Elektronik bersama gue Ahmad. Dan sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingatin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, bantu di subscribe ya. Dan jangan lupa pastinya nyalain juga lonceng notifikasinya ya. For your information ya, untuk Xiaomi TVS Mini LED ada beberapa ukuran nih. Paling kecil yaitu 55 inch, 65 inch, dan 75 inch. Dan ini rilis di 2024 akhir. Makanya namanya masih Xiaomi TVS Mini LED 2025 ya, bukan 2026 seperti Xiaomi A Pro 2026 yang rilis di 2025. Oke, langsung saja kita ke bagian desain dan port-portnya nih, di mana Xiaomi TVS mempunyai desain metallic full screen display dengan rasio layar ke bodi tinggi ya. Jadi bezelnya tipis di ketiga sisinya, atas, kiri, dan kanan. Bahkan bawahnya juga tipis ya dibandingkan TV Xiaomi sebelumnya, dengan diselimuti metal yang berwarna silver. Terdapat juga logo Xiaomi di bagian tengah serta lampu indikator LED putih di bawahnya. Di samping indikator ada sensor cahaya untuk Dolby Vision IQ. Dan terdapat juga nih logo Mini LED di bagian kanan bezel bawahnya. Untuk kakinya huruf P terbalik melebar dan tebal berbahan plastik. Kita coba nih goyang-goyang TV-nya nih. Sedikit goyang tapi cepat ya stabilnya. Untuk desain belakangnya terdapat dua bagian nih, penutup panel berbahan metal dengan garis-garis dan penutup mesin berbahan plastik dengan motif kotak-kotak yang hampir menutupi bagian belakang TV-nya. Terdapat juga lubang udara sepanjang bagian atas penutup mesinnya. Untuk port-portnya nih, terdapat satu port audio optical out, 3 HDMI 2.1, untuk eARC-nya ada di HDMI kedua. Terdapat 2 port USB-A, satu untuk USB 3.0 dan satu untuk USB 2.0, satu port LAN RJ45, port antena, dan port satelit. Oke, kita beralih nih ke kuartus layar, di mana Xiaomi TVS sudah UHD 4K dengan QD Mini LED. Filter warna quantum dot ditambah menggunakan backlight Mini LED dengan refresh rate 120 Hz natif dan width color gamut di sekitar 94% DJI P3. Sudah support HDR10+ dan Dolby Vision IQ. Untuk dynamic kontrasnya 12 juta banding 1, serta peak brightness-nya di sekitar 1200 nit dan typical brightness-nya di 600 nit. Untuk backlight-nya nih menggunakan Mini LED full array local dimming pastinya, yang mempunyai local dimming zone 308 titik di 55 inch, serta menggunakan panel PA atau sub panel ya. Untuk kedalaman warnanya 10 bit natif tanpa FRC nih. Untuk view angle-nya di 178 derajat masih sangat baik ya terlihatnya. Dan mode gambar sama dengan TV Xiaomi lainnya. Terdapat standar, vivid, movie, IMAX, dan playmaker, mode yang jadi andalan Xiaomi TV. Oke, langsung saja nih kita coba tes kuartus layar HDR10 dan HLG di YouTube dan Dolby Vision IQ di Netflix. Di sini kita akan bandingkan ya dengan Xiaomi A Pro 2026 biar kalian bisa lihat nih perbedaannya, bagaimana untuk gelap terangnya, shadow highlightnya di TV QD Mini LED. Nah,
Menurut gue, perbedaan utama adalah brightness 600 nits tipikal pada Xiaomi TPS yang membuat perbedaan yang jauh, serta dari tingkat terang dan highlightnya di peak brightness di sekitar 1000 nits lebih ya, tetap kontras dan warna masih terjaga dengan baik. Untuk tingkat gelapnya juga sangat baik ya, bisa dilihat di konten-konten gelap. Berasa banget nih perbedaan di mana Xiaomi TPA Pro masih ada warna abu-abu kebiruan ya di bagian hitamnya, sedangkan Xiaomi TPS hitam gelapnya sangat baik dan pekat. Berkat pastinya berkat mini LED dan titik lokal dimmingnya yang banyak. Di perbandingan HDR10 di YouTube tidak begitu berbeda ya, karena statik. Perbedaannya di konten HLG YouTube dan Dolby Vision Netflix yang terdapat mode Dolby Vision IQ, Dark, dan Dolby Vision Filmmaker. Untuk kedalaman warna 10 bit dengan 8 plus FRC berasa ya, untuk gradasi warna banyak yang hilang di 8 plus FRC. Untuk blooming pastinya lebih baik ya, karena titik lokal dimming yang banyak. DSE layar kotor terlihat ya perbedaannya nih. Mini LED di gray 55% masih terlihat baik. View angle dari Xiaomi TPS terlihat baik ya, walaupun cahaya lampu terang dan banyaknya jendela. Lanjut ke fitur-fitur game pada Xiaomi TPS yang memiliki game mode dengan PRR di 4K 144Hz dan DLG atau game boost-nya di 240Hz Full HD ya. Untuk fitur-fitur wajib pada konsol game
seperti PRR dan LM tersedia pada TV ini. Sayangnya tidak ada game bar ya, cuma ada game setting yang mana harus ke menu setting dulu untuk rubah-rubah game settingnya. Terdapat juga FreeSync Premium untuk memperlancar permainan. Pastinya sudah HDMI 2.1 untuk support 4K 140Hz di HDMI 1 dan 3, sedangkan HDMI 1-nya cuma support 4K 60Hz. Untuk respon time dan input lag pastinya mini LED lebih cepat dari LED biasa. Oke, langsung saja kita tes nih. Di PS5 bermain PES bola di 4K 60Hz, Rivals dan Fortnite di 4K 120Hz. Nah, untuk PS5 bermain PES 2025 di 4K 60Hz di Xiaomi TPS menurut gue masih sangat baik ya. Warna dan kontras yang baik dari detail pemain dan lapangannya serta brightness-nya yang terang. Untuk pergerakan bola juga tidak terlihat blur ya. Untuk main Rivals dan Fortnite di 4K 120Hz juga masih berasa baik ya. Untuk moving, aiming, dan sensitivitas stick PS-nya yang baik ya berkat FreeSync Premium. Tetapi sayangnya kita cek nih, pengaturan PS5 untuk VR-nya belum support ya pada TV ini. Kita coba nih dari ketiga HDMI tetap nggak bisa ya, karena di spesifikasi webnya ada ya, bahkan bisa PRR di 144Hz. Coba nih teman-teman yang punya TV ini bantu komen di bawah ya. Overall untuk PS5 sangat enak ya dinikmati, apalagi game-game RPG atau AAA yang pemandangannya pastinya memanjakan mata kalian. Beralih ke audio, Xiaomi TPS yang mempunyai channel 2.0 dengan speaker whopper 2x12,5 watt, support Dolby Atmos, dan pastinya terdapat HDMI 2.1 ERC di HDMI kedua untuk menyambungkan ke soundbar dengan transfer bandwidth yang besar seperti Dolby Atmos. Untuk mode suara juga sama ya, terdapat standar, movie, news, game, dan custom. Oke, langsung saja kita tes audionya dengan lagu NCS di YouTube dan Dolby Atmos di Netflix.
Nah, menurut gue suaranya lumayan baik ya di kelasnya. Walaupun tidak pakai subwoofer, tapi bassnya lumayan enak didengarnya. Mid atau vokalnya juga masih baik, tapi suara tingginya sedikit agak kurang ya. Untuk suara surround Dolby Atmos di Netflix, separasi dan detail masih terdengar cukup baik. Lebar juga di kelasnya. Beralih ke sistem operasi dan spesifikasi pada Xiaomi TPS yang sudah menggunakan Google TV dengan Android TV 14 atau Upside Down Cake ya. Pastinya menu beranda sudah 4K. Dan salah satu nih kelebihan Android TV 14 adalah peningkatan kinerja seperti respon aplikasi lebih lancar, keamanan semakin baik, dan pengalaman pengguna yang lebih mudah digunakan untuk menonton dan main game tambah baik pastinya. Untuk spesifikasi pada Xiaomi TPS menggunakan chipset MediaTek Pentonic 700 atau MT9653 4 kali Cortex A73 dengan kecepatan 1390 Hz, memiliki grafik Mali G52 terbarunya ya 2 EE dan RAM 3GB dan penyimpanan internal di 32GB. Oke, kita lanjut ke konektivitas dan remote pada TV ini, dimana untuk Bluetooth versi 5.2 dan Wi-Fi 6 nih yang baru dengan dual band 2,5 dan 5 GHz. Pastinya latensi akan lebih baik nih buat main game. Untuk siaran TV digital, TVP itu dan mirroring ke HP seperti Miracast dan AirPlay tersedia untuk TV ini. Mirroring ke produk Apple ya seperti iPhone dan MacBook, tidak perlu aplikasi pihak ketiga lagi. Untuk remote masih menggunakan desain lama, beda dengan punya Xiaomi A Pro 2026, tapi tetap masih berasa minimalis dengan beberapa tombol shortcut seperti Netflix dan YouTube. TV ini juga belum ada hands-free voice control ya, jadi masih menggunakan remote untuk voice asistennya. Akhirnya sampai juga ke kesimpulan video ini. Untuk Xiaomi TPS Mini LED 2025 di 55 inch, pastinya QD Mini LED entry level ini secara keseluruhan menawarkan paket yang sangat menarik bagi yang mencari kualitas gambar premium dengan harga yang kompetitif. Teknologi QD Mini LED yang diusungnya jelas menghadirkan ya kontras yang luar biasa, hitam yang pekat, dan kecerahan puncak yang memukau untuk pengalaman menonton yang imersif. Pastinya sangat baik untuk nonton streaming movie seperti Netflix dengan Dolby Vision IQ-nya dan YouTube-an dengan HDR10 dan DLG-nya, serta gaming TV untuk konsol game PS5 dan PS5 Pro di 4K 120Hz dan HDR gamenya untuk menikmati game RPG dan AAA, serta game kompe di PC dengan Full HD 240Hz. Tapi ini kita belum coba ya karena laptop kita tidak terbaca, mungkin harus PC dengan spek yang bagus dan kabel HDMI 2.1 yang bagus juga. Nah, TV ini juga sangat cocok di ruangan banyak jendela dan lampu-lampu terang karena nitsnya tipikalnya 600 nits dan peak brightness-nya di sekitar 1200 nits, serta didukung oleh sistem operasi Google TV dengan base Android TV 14 yang responsif, juga menambah nilai lebih pada keseluruhan pengalaman pengguna. Meskipun mungkin ada beberapa aspek yang dioptimalkan seperti kualitas audio bawaan yang mungkin memerlukan soundbar tambahan untuk pengalaman maksimal kalau dibandingkan ya lawan sekelasnya yang rata-rata pakai subwoofer. Tapi ada beberapa kelebihan lagi nih dibandingkan lawan sekelasnya, dimana untuk kedalaman warnanya 10 bit natif tanpa FRC dan titik lokal dimmingnya 308 zona, dimana yang lainnya cuma di 180-an dengan harga yang sama di 55 inch di harga 9-10 jutaan.
Secara keseluruhan, Xiaomi TPS Mini LED adalah investasi yang layak dipertimbangkan. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita nih ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau di-review nih, boleh pastinya. Langsung tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye-bye. Aduh.